Namaku Lina, seorang perempuan yang hidupnya pelan-pelan berubah menjadi lorong panjang yang dipenuhi bayang-bayang sunyi. Setelah bercerai dari suamiku, dulu pernikahan yang keras, namun dingin, seperti rumah tua yang jendelanya dibiarkan terbuka. Saat musim hujan, aku hidup sendiri di sebuah rumah kecil di perkampungan pinggir kota. Aku bekerja di pabrik sepatu, berdiri berjam-jam di depan mesin yang suaranya menggeram, sementara tubuhku menahan lelah yang tak pernah bisa diceritakan pada siapapun. Malam hari selalu menjadi teman setiaku. Dingin, hening, dan terasa seperti memeluk tubuh yang sudah letih, sambil mengingatkan bahwa aku tidak punya siapa-siapa di sampingku. Hingga suatu hari, aku bertemu Anwar. Pertemuan itu sederhana, seperti dua helai daun yang kebetulan jatuh di sungai yang sama. Aku sedang menunggu angkot sepulang kerja, hujan rintik menempel di rambutku, dan udara sore membuat tubuhku bergetar halus. Lalu seorang pria berdiri di sampingku, memayungi kami berdua. "Sendirian, Mbak?" tanyanya. Aku mengangguk, berusaha tersenyum, meski napasku terasa seperti kabur dililit angin dingin. Dari situlah semuanya dimulai. Obrolan kecil berkembang menjadi pertemuan kecil. Perasaan kecil tumbuh menjadi sesuatu yang sulit kugambarkan. Anwar bukan pria yang sempurna. Jujur saja, dia hanya pria kampung biasa. Rumahnya jauh di ujung persawahan, jarang dilewati orang. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya, keteduhan kecil, mungkin juga luka kecil yang membuat dadaku terasa hangat dengan cara yang tidak pernah kurasakan lagi setelah perceraian. Ketika aku bersamanya, tubuhku seperti memadukan banyak rasa. Napas yang perlahan meluruh seperti embun di atas kaca, gemetar halus seperti bulu yang disentuh angin, dan senyum yang entah muncul dari mana. Hubungan kami berjalan seperti garis yang disembunyikan di balik bayangan. Tidak terang, tidak gelap, tapi ada. Kami sering pergi ke warteg, makan sederhana sambil tertawa kecil. Kadang menonton film di bioskop murah, duduk berdampingan dalam gelap. Suara napasnya dekat dengan telingaku, membuatku merasa seperti sedang memegang es krim yang perlahan meleleh di tangan. Dingin, lembut, tapi membangkitkan sesuatu di dalam dada. Anwar bukan tipe pria romantis, tapi kadang ia menggenggam pergelangan tanganku pelan, seperti seseorang yang takut menyakiti kaca tipis. Dan sentuhan itu saja sudah cukup membuat tubuhku menghangat dari dalam, membuat keringat kecil muncul di tengkuk meski cuaca tak panas. Namun kebahagiaan ini seperti angin, datang lembut, pergi tiba-tiba. Suatu hari orang tuaku mengetahui tentang hubunganku. Mereka melarang keras. "Anwar itu nakal, Lin," kata ayahku. "Suka sabung ayam, togel, dan macam-macam. Jangan kau tertipu keteduhan pura-puranya." Aku terdiam. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena hatiku seperti mendadak melesak ke perut. Rasanya dingin, seperti seseorang menempelkan gulungan es ke dadaku. Aku tahu Anwar punya sisi gelap, tapi cinta kadang menumpulkan logika. Akhirnya, hubungan kami menjelma menjadi sesuatu yang sulit diberi nama. Bukan persahabatan, bukan pula cinta yang diberkahi restu, namun juga bukan hubungan yang bisa dengan mudah kulepaskan. Kami berdua seperti dua daun kering yang tertiup angin ke arah yang sama, hanya karena sama-sama rapuh dan sama-sama takut terjatuh sendirian. Anwar datang ke rumahku bukan sebagai sosok yang gagah dan penuh keyakinan, melainkan sebagai bayangan yang berjalan pelan, berhati-hati, takut terlihat oleh cahaya. Rumahku berada di perkampungan yang jarang rumahnya, di tengah sawah dan jalan tanah yang berkelok. Setiap kali ia datang, langkahnya terdengar seperti bisikan. Pelan, terbata, seolah setiap derap kaki mengucapkan kalimat permohonan maaf yang tak pernah terucap. Ia tidak berani masuk lewat pintu depan. Selalu melalui pintu samping atau belakang yang jarang dibuka orang. Kadang ia mengetuk pelan hanya 2 kali, seperti kode yang hanya kami berdua tahu. Ketika ku buka pintu, ia berdiri sambil menunduk, wajahnya setengah tersembunyi oleh gelap. Setiap kedatangannya membawa rasa hangat yang entah mengapa membuat dadaku terasa lebih ringan. Meski di saat bersamaan,
Ada rasa bersalah yang menggigit seperti angin malam yang menembus kulit. Maaf, Lin. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja, katanya suatu malam. Suaranya seperti embun yang jatuh di atas daun. Hubungan kami tidak pernah dibangun oleh kata-kata besar. Tidak ada janji masa depan, tidak ada rencana membangun rumah bersama, tidak ada kalimat selamanya, atau akan kuperjuangkan. Yang ada hanyalah dua manusia yang sama-sama terbelah oleh sunyi, dan mendekat hanya untuk menepis rasa dingin di dada. Jika siang hari ia datang, kedatangannya selalu dibalut kecemasan. Ia akan mendekat seperti seseorang yang berjalan di atas pecahan kaca pelan, penuh waspada. Jika terdengar suara orang lewat depan rumah, tubuhnya langsung menegang. Anwar berbisik tergesa, "Aku sembunyi dulu, Lin." Dan ia masuk ke kamar, lalu merangkak cepat ke kolong ranjang, seperti anak kecil yang takut ketahuan mencuri buah. Aku berdiri di pintu kamar, menatap sela-sela gelap di bawah ranjang tempat tubuhnya bersembunyi, dan perasaanku seperti benang kusut antara iba, sayang, dan perih. Apa yang kami lakukan sebenarnya bukan tentang keberanian, melainkan tentang pelarian. Aku tidak pernah meminta lebih dari kehadirannya. Yang kubutuhkan hanyalah seseorang yang bisa duduk di sampingku saat malam terlalu sepi. Ketika suara mesin pabrik sepatu masih berputar di kepalaku. Ketika kenangan perkawinanku yang lama datang seperti angin dingin yang menggigit kulit. Hubungan kami tidak pernah jelas, tetapi hati kami saling mencari. Kami sama-sama tahu bahwa setiap pertemuan adalah cara untuk menghangatkan luka, bukan untuk menciptakan masa depan. Kami mendekat hanya untuk meredakan kerinduan berat, hanya duduk berdampingan di tepi ranjang, saling mendengar napas satu sama lain, saling berbagi rasa letih yang tidak pernah tuntas diceritakan. Kadang ia menatapku lama, dengan mata yang seakan mengatakan, "Aku tidak pantas bagimu, tapi aku tidak bisa pergi." Dan aku membalas tatapannya dengan perasaan yang sama. "Aku tahu kamu bukan tempat yang aman, tapi kamu satu-satunya yang membuatku merasa tidak sendirian." Kami bukan pasangan, bukan juga orang asing. Kami adalah dua jiwa yang saling mendekat karena kesepian kadang jauh lebih kuat daripada logika. Setiap kali ia pergi, aku merasakan udara rumahku ikut berubah. Sunyi terasa lebih berat, dingin terasa lebih panjang. Dan setiap kali ia datang, bahkan hanya untuk duduk 15 menit, aku merasakan hatiku seperti secangkir teh panas yang perlahan meneteskan uap lembut ke udara. Hubungan kami menjadi hubungan tanpa nama, tanpa arah, tanpa restu, tapi juga tanpa mampu kusudahi, melampiaskan rasa terdalam bukan tentang tubuh, tetapi tentang perasaan ingin didengar, ingin ditemani, ingin diyakini, bahwa meski hidup menyakitkan, ada seseorang yang masih memilih datang, meskipun hanya sebagai bayangan di malam hari. Dan aku membiarkannya. Entah bodoh, entah setia, atau mungkin kombinasi keduanya. Setiap kali ia memelukku dari belakang, tubuhku sering melemas pelan. Ada rasa hangat merambat, seperti aliran air panas yang menyentuh kulit di pagi buta. Nafasku menjadi berat tetapi menenangkan. Dunia terasa berhenti setiap kali wajahnya mendekat ke keningku. Sekilas sentuhan ringan saja sudah cukup membuatku merasa seperti memakan sesuatu yang manis dan dingin, seperti es krim vanila yang lembut meleleh di lidah. Aku hanya bisa memberi kebahagiaan, tanpa pamrih apapun. Dia minta, aku pun mengiyakannya. Begitu juga dia, di saat aku membutuhkan belayan darinya, dia pun tak canggung-canggung memberinya. Kesempatan dia berada di rumahku, kami bisa 5-6 kali, hanya untuk itu. Memeras keringat yang hangat, yang penting hati kami bisa menyatu dan tak ingin mengecewakan. Semua hanya kedekatan dua manusia yang terlalu lama kesepian. Namun kedekatan itu membuatku semakin terpikat dan itulah masalahnya. Suatu sore, temanku berbisik padaku pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku mati rasa. Lin Anwar itu sudah punya istri. Kata-kata itu seperti menabuh gendang di dalam kepala, nyaring, menggema. Tubuhku dingin seketika, seperti air es disiram ke tulang belakang.
tangan dan kakiku gemetar tanpa bisa kukontrol. Mataku berkunang, dunia seperti berputar pelan. Aku menanyakannya padanya. Aku ingin mendengar langsung. Ingin tahu apakah aku sedang tertipu atau sedang menjadi orang ketiga tanpa sadar. Anwar hanya diam lama, terlalu lama, dan diamnya itulah jawabannya. Setelah itu, semuanya mulai berubah. Dia makin jarang datang. Pesannya makin jarang terbaca, napasnya sudah tidak lagi dekat dengan telingaku. Tatapannya tidak lagi singgah di wajahku seperti dulu. Pada akhirnya dia menghilang, meninggalkan rumahnya yang tidak pernah kutemukan, meninggalkan jejak yang bahkan angin pun enggan membawa kembali, meninggalkan rasa yang menggantung seperti daun yang tidak jadi jatuh. Aku mencarinya, bertanya, berjalan sendirian melewati sawah senja yang sunyi, namun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Seolah Anwar hanyalah mimpi buruk yang tercipta dari kesendirianku. Cintaku padanya tulus, bodohnya juga tulus. Tulus dengan cara yang berbeda dari pernikahanku dahulu, yang hambar dan penuh luka. Dan ketika akhirnya aku menerima kenyataan bahwa dia tidak akan kembali, tubuhku seperti runtuh dari dalam. Tidak menangis keras, tidak marah besar, hanya runtuh perlahan, seperti bangunan lama yang satu persatu batunya longgar. Kadang saat malam, aku duduk di kamar, memeluk lengan sendiri, sambil mendengarkan suara nafasku yang terputus-putus, dada rasanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan udara agar tidak masuk. Keringat dingin muncul meski aku tidak sedang takut. Mataku terasa dingin, seperti sedang ditempelkan pada kaca jendela saat hujan. Dan yang paling menyesakan adalah orang yang kucintai dengan tulus, orang yang kuberi hatiku, hanya lewat sekilas, seperti bayangan burung yang melintas di jendela terlihat sebentar, lalu hilang tanpa jejak. Hidupku kembali sunyi, kembali sepi, kembali menjadi lorong panjang yang hening. Namun kali ini, sunyi itu terasa lebih berat, karena ada seseorang yang sempat singgah, menyentuh hati dengan lembut seperti angin malam, tetapi pergi sebelum aku sempat menggenggamnya. Dan sampai hari ini, aku masih bertanya, mengapa cinta yang paling kurasakan justru cinta yang paling cepat menghilang?